Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita membaca Alkitab satu hari satu pasal. Hari ini kita sudah berada di Mazmur pasal 81. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Mazmur 81. Kami boleh baca, kami renungkan. Bapa, mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, menuliskan firman-Mu di dalam loh hati kami. Kami akan memperoleh yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Jamah hati umat-umat Tuhan yang menonton, mendengar siaran rohani ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 81 ini memberikan berkat khusus kepada kita, yaitu di dalam Mazmur 81 ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi umatnya? Mari kita lihat fakta yang ada di dalam Mazmur 81 ini. Ada 7 fakta yang saya temukan di dalam Mazmur 81 ini tentang Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya. Fakta pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Firman Tuhan katakan, sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, satu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf. Ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Saudara, di dalam 2 ayat ini memberitahukan kepada kita, Tuhan memberikan ketetapan, Tuhan memberikan hukumnya bagi umat-umatnya. Saudara-saudara, hukum itu untuk melindungi umat-umatnya, untuk menyanggupkan kita untuk hidup dalam keadaan moral yang terbaik. Luar biasa Tuhan memberikan hukum, peraturan, ketetapan bagi umat-umatnya. Lalu pada ayat yang ke-7 dan ayat 8, firman Tuhan katakan, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air meribah. Luar biasa informasi bahwa Tuhan di dalam kuasanya, Tuhan meluputkan, menjawab teriakan umat-umatnya. Luar biasa. Tuhan peduli dengan umatnya. Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Lalu kemudian fakta yang ketiga, ayat 9 sampai 10. Tuhan memberikan peringatan kepada umat-umatnya. Sama dengan yang ada pada ayat 5 dan 6 tadi. Ayat 9 sampai 10, Tuhan memberikan peringatan. Tuhan mengingatkan umat-umatnya. Luar biasa, saudara, Tuhan itu memberikan yang terbaik dengan memberikan peringatan-peringatan. Lalu kemudian ayat 11 bagian A juga memberitahukan kepada kita, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Luar biasa, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah yang penuh dengan kesusahan, di mana mereka di sana bekerja paksa, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik, meluputkan mereka, mengeluarkan mereka dari perhambaan Mesir. Lalu fakta yang lain tentang Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-14 dan ayat 15. Firman Tuhan katakan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Tuhan di dalam kuasanya memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya, yaitu bahwa sesungguhnya Tuhan akan membinasakan orang-orang yang memusuhi umat-umatnya. Mereka yang berbuat jahat kepada umat-umatnya, Tuhan akan membela. Luar biasa. Fakta tentang Tuhan. Fakta yang terakhir tentang Tuhan, kita lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 mengatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik.
Wah, luar biasa. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Luar biasa janji firman Tuhan ini. Fakta, bukti bahwa Tuhan peduli dengan umat-umatnya, memberikan gandum yang terbaik, memberikan kenyamanan, memberikan pemeliharaan kepada umat-umatnya. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kita dapati dalam Mazmur pasal 81 ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah kita melihat fakta, bukti tentang janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 81 ini, sekarang pertanyaannya adalah, apakah syarat agar kita memperoleh yang terbaik dari Tuhan? Tuhan berjanji untuk umat-umatnya seperti yang Ia telah buat kepada bangsa Israel zaman dulu. Maka janji Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan hidup saya. Tetapi ada syaratnya, sehingga kita dapat memperoleh yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Apa syaratnya agar saudara dan saya dapat menikmati kebaikan Tuhan, dapat memperoleh hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya? Ada 3 syarat. 3 syarat agar saudara dan saya memperoleh yang terbaik dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Syarat yang pertama ada pada ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Mazmur 81. Bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Ayat 2, ayat 3. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana kecapi yang merdu, diiringi gambus. Ayat yang keempat. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Apa arti ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita, kalau saudara mau menerima yang terbaik dari Tuhan, maka kita harus memuji Tuhan. Kewajiban yang pertama untuk menikmati hal-hal yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada umatnya, maka umatnya harus melakukan syarat yang pertama, yaitu umat Tuhan harus selalu memuji Tuhan dengan rendah hati. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah virus corona yang sedang terjadi ini, mari kita melatih diri kita, melatih pikiran kita untuk selalu mengangkat pujian kepada Tuhan, bernyanyi lagu-lagu rohani. Jangan menyanyikan lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi mari kita menyanyikan lagu-lagu rohani, menaikkan pujian kepada Yesus Kristus yang memberikan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya. Hal yang kedua, agar saudara dan saya menikmati hal-hal yang terbaik yang telah disediakan oleh Tuhan menurut Mazmur 81, maka umat Tuhan harus melakukan syarat yang kedua. Apa itu? Kita baca ayatnya. Ayat yang ke-10, Mazmur 81. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan syarat yang kedua menurut ayat 10, yaitu bahwa umat Tuhan harus menyembah hanya kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain. Yang kita harus sembah adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, penebus kita. Jangan ada ilah lain di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel melalui 10 hukum moral. Salah satu hukumnya mengatakan bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal di dunia ini yang kita bisa jadikan itu menjadi ilah lain menggantikan tempat Tuhan. Misalnya, kalau kita mencari uang dan uang, tidak ada waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita sedang menyembah uang.
bila mana kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Tuhan, hal-hal itu, benda-benda itu, orang-orang itu sudah menggantikan tempat Allah yang benar di dalam pikiran kita. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara mau menyembah Tuhan hanya kepada Tuhan, maka apa saja, siapa saja tidak dapat mengganggu saudara untuk menyembah Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini yang menyembah kepada manusia, yang menyembah kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Saudaraku, mari kita menyembah Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan pencipta itu yang kita harus sembah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya yakin saudara memahami apa artinya menyembah Tuhan. Dan hal yang ketiga, agar kita menikmati yang terbaik dari Tuhan sesuai dengan Mazmur 81, maka hal yang ketiga, syarat yang ketiga ada pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Apa maksud ayat 14 ini? Agar umat Tuhan menikmati hal-hal yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan di dalam Mazmur 81 ini, maka umat Tuhan harus mendengar dan menuruti semua peraturan, ketetapan yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, syarat yang ketiga ini membawa kita kepada firman Tuhan ini. Peraturan-peraturan yang ada tertulis di dalam firman ini haruslah kita ikuti dengan segenap hati. Kita harus mengikuti semua ketetapan yang telah Tuhan berikan tertulis di dalam firman-Nya. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengatakan di dalam buku Wahyu. Kembali lagi saya mengutip buku Wahyu pasal 1. Di dalam buku Wahyu pasal 1, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menuruti firman Tuhan. Dan hasilnya adalah hidup yang kekal. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Luar biasa saudara-saudara, Mazmur 81 memberitahukan kepada kita dan dikuatkan, ditegaskan kembali melalui kata-kata Yesus yang dituliskan oleh hambanya Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3. Sesungguhnya umat Tuhan harus mendengar dan menuruti semua peraturan yang Tuhan berikan. Teristimewa saudara dan saya yang hidup di penghujung sejarah dunia ini. Mari kita mencintai Taurat Tuhan ini. Merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Seperti yang tercatat dalam Mazmur pasal 1. Kalau saudara bisa baca kembali Mazmur pasal 1. Tuhan menghendaki umatnya menuruti segala ketetapan. Merenungkan firman kasih dalam Yesus Kristus. Sebagai penutup, kalau saudara mau menikmati dan memperoleh hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan sesuai janjinya dalam Mazmur 81, maka kita melakukan 3 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, umat Tuhan harus selalu memuji Tuhan dengan kerendahan hati. Hal yang kedua, syarat yang kedua, umat Tuhan harus menyembah hanya kepada Tuhan. Jangan sembah kepada manusia yang mengaku Bapa suci. Sembah Tuhan yang ada di sorga, pencipta langit dan bumi. Dan syarat yang ketiga, agar kita dapat menikmati semua berkat hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan, maka hal yang ketiga atau syarat yang ketiga, umat Tuhan harus mendengar dan menuruti firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya berharap saudara dan saya akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan, hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan, seperti yang telah Ia nyatakan dulu kepada bangsa Israel. Berkat yang sama
hal-hal yang terbaik, yang sama, yang telah Dia tunjukkan kepada umat-umatnya zaman dahulu kala, juga akan ditujukan dan diberikan kepada saudara dan kepada saya. Mari kita terus untuk tekun beriman kepada Yesus. Bila mana Yesus Kristus datang, kita akan menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan yang telah kami baca di dalam Mazmur 81. Jamah hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sanggupkan kami untuk memuja dan memuji Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan, dan menuruti segala peraturan ketetapan yang telah tertulis dalam firman-Mu ini. Dan kebahagiaan kami akan terus menerus hingga kami boleh bertemu dengan Yesus Kristus bila Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Berkati umat Tuhan yang sedang menonton siaran rohani ini, jamah hati mereka, jaga lindungi mereka Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.